Krimis udan orang mau berangkat alasan-alasan ini rekaman. La ilaha illallah. Apa? Anu, kemarin terakhir apa mas? Salah jalanan. Kita bahas anu menjelang Ramadan mau apa ya? Apa? Nah, masih berapa? Song-song Ramadan, yang song Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Haikum tahiyatul Islam, tahiyat Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma ma amsabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi bi ni'mati li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita karunia besar, diberikannya kita curahan hujan. Allahumma shayyiban nafi'a. Allahumma ya Allah, shayyiban, curahkanlah untuk kami hujan yang bermanfaat, yang tentunya dengan hujan banyak sekali manfaat yang bakalan dipetik. Yang pertama, dengan hujan akan membuat ketenangan hati. Hujan itu membuat tenangnya jiwa. Makanya di saat hujan itu turun juga kadang dibarengi dengan angin, sehingga ada hal yang kadang tidak diinginkan dan hal tersebut mesti terjadi.
Oleh karenanya di saat ada angin, tiupan angin, maka masing-masing berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursilat ilaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat ilaiha. Di saat angin itu bertiup, maka masing-masing berdoa dan berdoa. Karena angin bisa jadi membawa manfaat, angin juga bisa menjadi membawa petaka. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah, kemarin juga 2 hari yang lalu Bapak Ibu, hari Selasa nggih, Jogja sekitarnya dikagetkan dengan adanya gempa. Kami kraos sama mboten nih. Jawatan pagi-pagi. Pagi-pagi jam-jam menjelang jam 8 ya, insyaallah gempa. Yang kemudian kita mengetahui bahwasanya titik gempanya di daerah Magetan, Pak. Magetan sini cukup tebing mboten, Pak? Magetan ke Jogja kan kurang lebih 4 sampai 5 jam Bapak Ibu. Nggih mboten. Jauh. Kalau nggak salah 5 skala Richter napa-napa, membuat kita yang ada di pagi hari banyak yang kaget dan kaget. Bahkan habis zuhur ada gempa lagi. Dan disitulah masing-masing hendaknya takut dan takut kepada Allah, karena sesungguhnya gempa itu adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah, dan itu adalah tentara di antara tentaranya Allah. Dan tidaklah terjadi gempa kecuali banyak orang yang melakukan maksiat, dan dikatakan bahwasanya di antara tanda kiamat adalah kathratu az-zalazil. Di antara tanda kiamat adalah banyaknya terjadi gempa. Maka di zaman saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kota Madinah, maka terjadi gempa. Dan di saat terjadi gempa itulah beliau mengumpulkan kaum muslimun, memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan sesuatu yang dengannya kaum muslimin mendapatkan ancaman dari Umar bin Khattab. Yang di zaman Rasulullah SAW beliau hidup, maka terjadi gempa. Madinah terjadi gempa. Dan di saat Madinah itu gempa, maka Rasulullah SAW menaruh tangannya ke muka bumi dan beliau bersabda, wahai bumi tenanglah, waktumu belum saatnya tiba. Maka sesudah itu Madinah tenang dan tidak terjadi gempa. Di zaman Abu Bakar tidak terjadi gempa. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab, Madinah kembali terjadi gempa. Kemudian Umar mengumpulkan kaum muslimin dan Umar memberikan wejangan. Umar bin Khattab memberikan nasihat seraya berkata, sungguh apa yang terjadi di zaman Nabi sampai sekarang waktunya belum lama. Kemudian Umar memberikan ancaman kepada penduduk Madinah, sekiranya sesudah ini terjadi gempa, niscaya aku akan tinggalkan kalian semua. Insyaallah. Sinten Bapak Ibu? Umar ibn Khattab mengancam kaum muslimin, jika terjadi gempa lagi maka beliau akan meninggalkan kota Madinah. Banyak orang-orang yang di zamannya, di saat Umar ceramah, beliau berapi-api dan dikatakan kaum muslimun waktu itu banyak yang menangis. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok menangis? Menangis mendapat ancaman dari Umar bin Khattab, akan ditinggalkan oleh Umar. Akan ditinggalkan oleh Umar bin Khattab. Dan sesudah itu kaum muslimin banyak yang bertaubat. Mereka menjauh dari maksiat dan mereka melakukan ketaatan dan ketaatan. Kenapa? Khawatir ditinggal oleh Umar bin Khattab. Kenapa mereka menangis Bapak Ibu? Karena mereka menangis karena khawatir ditinggal oleh Umar bin Khattab. Jika orang baik itu pergi,
maka akan masalah. Dan sesudah itu alhamdulillah kehidupan di kota Madinah aman, damai, dan tidak terjadi maksiat karena mendapatkan arahan dari Umar bin Khattab. Dan tidaklah terjadi gempa kecuali banyaknya orang melakukan maksiat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Ada beberapa perkara yang tentunya kita satu sama lain saling mengingatkan. Yang pertama, bulan Sya'ban merupakan bulan yang terdekat dengan Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang terdekat dengan bulan Ramadan. Dan tentunya bulan Sya'ban merupakan bulan yang indah. Bulan yang banyak dinanti kehadirannya. Kenapa? Karena di saat bulan Sya'ban inilah banyak hal tentunya di masyarakat terjadi. Satu, yaitu banyaknya para takmir yang sudah mulai rapat, Pak. Jawatan, Pak. Takmir sudah mulai merapat. Takmir masjid sudah mulai merapat menentukan satu, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi penceramah, menentukan siapakah yang akan memberikan takjil, menentukan kapan karpet mulai dilondre. Kalau di daerah Bantul itu karena dekat sungai, di beberapa daerah banyak yang bawa karpet dibawa ke sungai, kemudian dicuci bareng-bareng Bapak Ibu. Wah, bapak-bapak kerja bakti, mungkin kalau Bapak Ibu pernah tindak ke arah Bantul Selatan, mereka mendekati Ramadan, nah banyak orang yang mulai pada nyuci karpet. Nah, nek teng kutha nggih laundry wonten, Pak. Kalau nggak di laundry ya paling tidak disedot. Takmir juga sudah mulai menetapkan kapan kamar mandi mulai disikat, Kalau hari-hari biasa mungkin ya sakenane, Pak. Tapi begitu Ramadan itu tenanan, Kasih sabun, kasih pewangi, kasih napa. Kenapa? Akan kehadiran Ramadan. Dan di bulan Sya'ban pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu ketetapan. Apa itu? Agar kaum muslimin menetapkan Ramadan kapan? Juga di bulan Sya'ban. Menetapkan Ramadan di bulan Sya'ban, yaitu di akhir bulan Sya'ban adanya tim Ru'yatu Hilal. Dan alhamdulillah pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Depak. Biasa mereka menetapkan awal Ramadan dengan Ru'yatu Hilal. Di bulan Sya'ban pula Rasulullah SAW suatu saat pernah memberikan kepada kita suatu ketetapan di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah SAW la yasumu syahra biakmaliha illa fi Ramadan wa la yukthiru as-shaum illa fi Sya'ban. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, Rasulullah SAW beliau tidak puasa secara 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidak memperbanyak puasa. Dan beliau tidak memperbanyak puasa kecuali di bulan apa? Sya'ban. Menunjukkan Ramadan itu Rasulullah SAW puasa di dalamnya 1 bulan penuh. Dan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
Aisyah berkata, aku hampir-hampir saja tidak memiliki kesempatan untuk membayar puasaku kecuali aku akhirkan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itulah Rasulullah SAW beliau memperbanyak puasa, dan hal ini aku lakukan karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah yang namanya seorang laki-laki, jawatan, jika puasa berbeda dengan seorang perempuan jika dia puasa. Podo-podo oleh puasa sunnah, jawatan. Kalau laki-laki mau puasa sunnah itu nggih poso mawon. Beda dengan perempuan. Perempuan kalau mau puasa sunnah maka hendaknya lapor dan bilang sama suaminya, Pak, benjang kula ajeng poso. Mas, besok mau puasa dulu ya. Jawatan. Kang, aku sesuk tak poso iki, sesuk iki Sya'ban nih. Nah, karena itu adalah puasa sunnah, maka perempuan minta izin pada suaminya. Begitu juga di saat dia mau mengqadha puasa, juga tetap bilang sama suaminya. Berbeda dengan laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki itu poso nggih, poso mawon. Dan tentunya puasa sunnah itu berbeda dengan puasa fardu, Bapak Ibu. Kalau puasa fardu harus ada niatan di malam harinya. Makanya kita sering kali di bulan Ramadan mendengar di beberapa masjid mereka ada yang melafadzkan niat puasa. Jawatan. Nawa itu soma godin. Jawatan, Pak. Jawatan, nawa itu soma godin. Ya Allah, aku ini puasa untuk esok hari. Maka disitulah yang namanya puasa Ramadan itu harus diniatkan sejak malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Berbeda dengan puasa sunnah. Suatu saat Rasulullah SAW ketuk pintu rumah Aisyah. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah. Dan Rasul bersabda, hal indaki syai'. Masya Allah. Seorang nabi, seorang presiden tanya pada istrinya, wahai Aisyah, hal indaki syai', apakah ada sesuatu yang bisa didahar? Masya Allah. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Apa kata Aisyah? Aisyah berkata, ma'indana syai'. Wahai Nabi Allah, kita hari ini randi apa-apa. Masya Allah. Jawatan Pak Nabi, kekasih Allah. Jawatan. Beliau adalah pemimpin dunia. Takon karo bojone ndhe apa, istrinya bilang randi apa-apa. Apa sabda Nabi? Idzan ana shaim. Kalau begitu, sekarang aku tak poso wae. Insyaallah. Kapan waktunya Bapak Ibu? Di waktu duha. Di waktu apa? Duha. Oleh karenanya boleh saja seseorang itu niat puasa sunnah. Kapan? Di pagi hari. Habis subuh, matahari terbit. Di waktu duha. Yang penting tidak sampai zuhur. Kalau sudah zuhur maka tidak diperkenankan. Kenapa? Karena sudah masuk zuhur. Adapun sebelum masuk zuhur maka boleh seseorang itu apa? Niat poso sunnah. Adapun puasa Ramadan maka wajib di malam harinya. Baik. Di sini di saat seseorang itu berbicara utang puasa, maka utang puasa itu tidak berlaku hanya kaum wanita. Kaum laki-laki juga kadang diutang ya Pak.
Utang karena bepergian. Utang puasa. Ya betul. Karena ada rukhsah. Ada apa? Ada rukhsah, ada kemudahan untuk berbuka, maka boleh berbuka. Jangan sampai kita ini bepergian le utang double-double. Tersebut le utang double-double. Bepergian le tumbas tiket utang. Le tumbas tiket apa? Utang. Yang kedua, untuk oleh-oleh utang. Yang ketiga, lek poso nggih utang. Jadi betul, Pak. Di saat seseorang bepergian kan boleh utang, boleh Pak. Beli tiket utang pun boleh, beli oleh-oleh pun boleh. Jadi betul, Pak. Utang boleh. Posone utang boleh ya sebaiknya lah jawatan Pak. Jangan sampai kita ini utang double sehingga memaksakan diri. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikutnya adalah bolehkah seseorang itu mokel sebelum bepergian? Terus Bapak Ibu, mokel ini kenapa? Mukah, jawatan. Sebelum bepergian wis mokel. Esok-esok kok sarapan to yu iki arep lungan. Begitu sudah sarapan, paginya nggak sahur, memang sengaja mau bepergian, ya betul Pak. Dapat WA, ya betul. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia le ini. Pak D ini meninggal dunia, akhirnya masih tolungo. Nggak jadi pergi padahal dia sudah ada apa? Terbuka, jabatan. Maka di situ adalah boleh. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada unsur apa Bapak Ibu? Kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan untuk mencari illah, untuk mencari alasan, untuk cari hilah, apalagi hilah. Hilah ini kenapa? Akal-akalan. Bulan Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan mantenan. Dia bilang sama istrinya, "Dek ayo, lungo yo." Ngajak istrinya lungo. Lungo nanti Mas, wis cukup penting lungo safar. Nanti kan boleh melakukan hubungan suami istri. Maka di sini kalau dari awal diniatkan adalah untuk tipu daya, maka tidak boleh. Beda lagi kalau memang itu adalah pada dasarnya dia bepergian. Pada dasarnya apa? Bepergian, maka di sini adalah rukhsah, boleh. Baik, kita lanjut. Ada sebagian orang itu utang karena bepergian. Yang kedua, ada sebagian laki-laki juga utang puasa karena dia sakit. Karena apa Ibu? Sakit. Maka sakit yang dimaksud adalah sakit yang membuat seseorang itu berat jika dia puasa. Ana yang sakit udunan, aku cokot lemut loro banget ya, gimana? Ataukah kakinya kejeblas, napa niku standar mobil sampai berdarah, maka nggak boleh napa, nggak boleh kemudian dia berbuka. Alasan apa? Kena standar mobil. Kena standar motornya, saya kena standar motor. Nah, perempuan itu juga mendapatkan rukhsah. Bisa jadi dia ngutang puasa. Ya betul. Satu, puasa karena tidak puasa karena haid. Ya betul. Bisa jadi juga perempuan tidak puasa disebabkan karena apa? Sakit.
Bisa jadi perempuan tidak puasa disebabkan karena safar. Bisa jadi perempuan tidak puasa karena wilada, melahirkan. Bisa jadi perempuan itu banyak alasan, betul Pak. Banyak yang bisa digunakan untuk alasan sehingga dia tidak berpuasa. Kok mboten poso to, Mbak? Lagi kayak ngandut, lagi hamil. Yuk katanya poso, kok ora poso? Wah, aku lagi nyusui. Insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini sangat indah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kaum wanita. Ya betul. Coba aja kalau perempuan itu tidak diberikan rukhsah. Abot betul Pak? Berat betul Pak? Wah, berat. Berat. Wong lair ke kon kudu poso. Repot betul Pak? Repot. Barusan lahiran kok wajib sholat. Repot betul? Repot. Ya betul. Oh ya, Allah Subhanahu wa taala berikan untuk perempuan adanya nifas, yang dengannya situlah perempuan itu istirahat. Syariat ini longgar sangat betul Pak untuk kaum wanita. Tapi tidak boleh seorang perempuan kok kemudian nyepelek ke syariat. Kok salat toh Mbak, lagi dapat kok bendino selama 3 sasi. Ya betul. Kok ora poso toh Mbak? Ya pancen takdire ra poso kaya. Terus pundi agak lagi dapat. Oh, insyaallah. Mosok tiap tahun ra tau poso. Ya betul. Berikutnya, di saat kita berada di bulan Sya'ban Bapak Ibu, maka masing-masing juga ingat hadis Nabi di mana Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang hendaknya kalian berziarah kubur. Menunjukkan pada awal mula Islam datang, Rasul melarang umat ini untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW menasahkannya, menghapuskannya. Apa itu? Ala fazuruha. Sekarang hendaknya kalian berziarah kubur. Menunjukkan ziarah kubur itu sangat dianjurkan. Hanya yang perlu kita perhatikan yaitu kapankah seseorang itu ziarah kubur. Ziarah kubur tidak terikat dengan waktu. Boleh siang hari, boleh malam hari, sore hari, ataukah pagi hari. Yang kedua, ziarah kubur itu tidak mengenal bulan. Kok jenengan Bapak Ibu lagi tindakan lewati sarian orang tua, ya ziarah kubur. Entah itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Madil Awal, Madil Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, boleh? Boleh. Rajab boleh? Boleh. Ramadan boleh? Boleh. Sya'ban boleh? Boleh. Ruah orang kita menyebut. Ya betul. Tapi yang tidak tepat adalah jika seseorang menyatakan bahwasanya kalau bulan ruah itu kudu ziarah kubur. Ini yang tidak tepat. Kenapa? Karena penetapan ziarah kubur di bulan ruah itu butuh dalil yang mengikat. Oh, ternyata tidak ada ketetapan, berarti menunjukkan ziarah kubur itu kapan saja boleh. Adapun penetapan ziarah kubur harus di bulan Sya'ban ataukah di bulan ruah, maka itu membutuhkan
dalil. Jadi yang benar ziarah kubur itu kapan? Kapan saja dan tidak harus di bulan apa? Ruah. Ini orang Jawa bilang Saban itu ruah mboten, Pak. Yang berikutnya, di saat seseorang itu ziarah kubur, maka Rasulullah SAW bersabda, zuru al-maqabir fa innaha tudzakirukumul maut. Hendaknya kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru bidzikri hadimul ladzat. Aktsiru niki Pak. Ambulan tadi kok. Sallallahu salama. Ya betul. Tadi kami pas di Bantul. Enggak nyampe setengah jam nih kok ada mobil ambulan 5 ya Pak. Insyaallah. Awalnya buantar 1. Oh mungkin ngambil. Ya betul. Enggak lama sesudah itu ada 3 ere-erean banter-banter. Enggak lama lagi ada 2 lagi. Insyaallah. Rasul bersabda, aktsiru min dzikri hadimal ladzat. Hendaknya kalian memperbanyak ingat kepada Allah. Apa itu hadimal ladzat? Yaitu sesuatu yang bisa meniadakan dan menghancurkan kelezatan. Apa Bapak Ibu? Ya menghancurkan kelezatan itu apa? Kematian badan, maut badan, hadimul ladzat. Maksudnya adalah apa? Kematian. Insyaallah. Ada ambulan yang tadi lewat enten Pak. Hati deg-degan enten Pak. Sopo kae? Ya enten. Kalau di kampung itu akan ketahuan sopo kae sing situ bapak iki, sing situ ibu iki, ya enten. Yang gerah bapak ini, yang sakit ibu ini, ya enten. Wah, nah, kalau di kampung sangat terasa enten Pak. Terasa. Baik, kita lanjut. Rasul menyebutkan fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kubur itu mengingat akan kematian. Menunjukkan kematian itu menakutkan. Dan Allah firmankan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Allah. Apa Ibu? Kematian itu kalian lari darinya. Kita ini nggak ada yang pengen mati segera, jawaban. Dan kita ini tidak ada yang nabi. Yang saya Bapak Ibu, kalau nabi itu di saat hendak wafat itu ditawani sama malaikat Bapak Ibu. Kenapa? Nabi itu di saat hendak wafat ditawani oleh malaikat. Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang kalau makan tidak pernah mau makan sendiri. Di saat Nabi Ibrahim itu hendak makan, beliau selalu mencari orang untuk membersamainya. Dan Nabi Ibrahim dikenal adalah orang yang suka memuliakan tamu. Sehingga salah satu yang diberitakan, Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Sarah, "Wahai Sarah, dino iki kok ora ana tamu ya?" Luar biasa teman Pak. Ngarep-arep hadirnya tamu. Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri. Nabi Ibrahim memerintahkan Sarah untuk masak yang enak. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah. Apa yang dikatakan Sarah Bapak Ibu? Karena Nabi Ibrahim meminta kepada Sarah untuk masak, maka Sarah pun masak.
Kemudian sesudah itu Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, aku tak metu sedelot. Aku tak keluar sebentar mencari orang agar bisa dan menemani makan bersamaku." Masya Allah. Keluarlah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Di saat Nabi Ibrahim keluar, maka ketemu dengan beberapa orang musafir. Begitu musafir ini sudah sampai di tempat Nabi Ibrahim, dikasih daharan, dikasih unjukan, makanan disiapkan, minuman disiapkan. Kemudian tamu-tamu ini berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kami ini adalah utusan Allah." Mengerikan betul, Pak? Mengerikan. Kenapa? Yang datang ini adalah malaikat. Dan mereka berkata, "Kami ini tidak mau makan hidanganmu, tapi kami ini hadir untuk menyambut hidangan yang lebih enak dibanding makanan yang ada di depan kami." Subhanallah. Kemudian malaikat ini berkata, "Karena sesungguhnya engkau akan berjumpa dengan kekasihmu, dan kami suka di saat engkau berjumpa dengan kekasihmu." Masya Allah. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Disinilah Ibrahim alaihissalam mendapatkan apa, Bapak Ibu? Penawaran dari malaikat. Ya, betul. Ditawani betul, Pak. Coba umpamanya ada di sini. Ya, betul. Mas Eko umpamanya ditawani malaikat. Ya, betul. Atau Mas Haidar Rosyid ini ditawari malaikat. Rencana aja ngersake sedo kapan. Ya, betul. Kok keduanya berkata, ya, betul, besok Senin Wage tahun 2085. Kok umpamanya Senin Wage jatuh 2085. Senin Wage itu selama setahun ada berapa wage? Pinten, Pak? Hah? Kalau setahun itu kan ada 12 bulan. Ya, betul, Pak? Anak pon wage kliwon legi niku satu bulannya kan 35 dino, Pak. Jadi pon wage kliwon legi itu jatuh 35 hari sekali. Ya, betul. Nek setahun berarti pinten? 9 kali. 9 kali Senin Wage. 9 kali Senin Wage. Nah, begitu tahun 2085 Senin Wage. Bulan depan lagi Senin Wage, gitu, Pak. Belas Senin Wage, gitu, Pak. Kok kemudian Senin Wage akhir bulan 2085 malaikat datang sama Mas Rosyid, datang ke Pak Eko niku. "Pak, niki pun Senin Wage. Nek dundur malih das pundi?" Mesti ngenyang, betul, Pak? Ngenyang. Subhanallah. Mesti ngenyang. Maka disitulah rahasia kematian. Kematian itu tidak diketahui kapan waktunya. Yang jelas Allah menyebutkan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal seseorang itu sudah datang menjemput,
tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan sekalipun hanya sebentar. Ustadz, saya tuh punya tetangga, simbah-simbah, usianya sudah 95 tahun. Kok mboten sedo-sedo? Apa benar simbah itu punya cekelan? Jawatan Bapak Ibu. Nek wong desa niku meyakini bahwasanya seseorang itu bisa jadi tidak meninggal dengan cepat. Kenapa Bapak Ibu? Orang Jawa bilang apa? Punya cekelan. Maka perlu kita luruskan. Yang namanya malakul maut itu tidak takut sama siapa saja sekalipun punya cekelan, Pak. Kenapa si fulanah itu kok nggak sedo-sedo, simbah itu kok nggak sedo-sedo, itu kenapa? Ya belum waktunya. Belum apa? Waktunya. Kalau waktunya meninggal, yang meninggal betul Pak. Oh ya, nggak ada istilah kemudian malakul maut kok wedi si fulan di cekelan. Cekelan itu bahasa Indonesia ini pun apa? Ya, cekelan itu nek orang Jawa menyebut aji-aji. Napa Pak? Aji-aji mboten? Aji-aji ataukah punya pegangan? Nah, cekelan itu bahasa Indonesia pegangan, tapi maksudnya apa? Sesuatu yang biasa dia jadikan sebagai penolak bala. Penolak bala. Tapi kita lanjut. Di saat kita berada di bulan Sya'ban, maka kita ziarah kubur kapan saja. Tidak harus menetapkan di bulan Sya'ban, kapan saja pun boleh. Beberapa adab yang perlu kita perhatikan di saat kita ziarah kubur. Yang pertama, orang ziarah kubur itu sebaiknya dalam keadaan suci. Kenapa? Karena dia akan berdoa kepada Allah. Dan salah satu di antara yang menyebabkan mustajabnya doa adalah orang berdoa dalam keadaan bersuci. Yang kedua, di saat orang itu hendak ziarah kubur, maka tidak boleh takalluf. Di saat orang itu ziarah kubur tidak boleh takalluf. Tanato. Yang dimaksud takalluf adalah memberatkan diri. Mbak, kapan rencana ziarah kubur? Jare arep minggu niki, mboten. Rencana minggu ngarep mawon. Wonten apa to, Mbak? Tanggal 6 iso tuku kembang. Bisa beli apa, Pak? Kembang. Jadi jangan sampai orang itu ziarah kubur nunggu tuku kembang. Mangkene ternyata minggu depan gajinya diundur. Rasido ziarah kubur malih. Kenapa? Disebabkan karena apa? Rande kembang. Kembang niku larang mboten Bapak Ibu? Ya mboten. Dan tidak ada anjuran di saat kita ziarah kubur kok kemudian membawa apa? Kembang. Yang ketiga, di saat seseorang itu ziarah kubur, ada sebagian kaum muslimat itu membawa sapu. Kalau membawa sapu yang dimaksud adalah untuk bersih-bersih, ya tidak apa-apa, ngersih kuburan, ya betul. Tapi yang menjadi perhatian adalah di saat ibu-ibu ini bawa sapu, kemudian ada orang yang, Bu, ngambil sapunya sekedap, Bu. Minjem sapunya sebentar, Bu. Ada yang mau disapu ini. Ojo ki tak wudhuke. Sapu ini sudah saya wudhukan. Maka di sini ajaib. Kenapa? Sapu kok diwudhukan itu apanya? Jawatan Pak. Tangannya mana, kakinya mana, kepalanya mana? Jawatan. Oh, kepalanya itu yang soh ke atas. Oh, tahu soh nih? Soh itu yang bulatan untuk ngikat itu Pak. Soh. Orang Jawa menyebut soh. Orang Arab menyebut soh itu benar. Kenapa Pak? Benar, sahih.
Jawatan, sehingga di saat kaum muslimin bersatu, tidak bertengkar, tidak berselisih, maka akan terjadi kekuatan badan, kekuatan sahih, benar. Baik, kita lanjut. Di saat kita hendak masuk kuburan, maka hendaknya kita membaca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Masya Allah, berdoa. Dan kata-kata insyaallah itu kadang terjadi, kadang tidak. Ya betul. Mas, rencana besok Ahad mau kemana? Saya Ahad besok rencana mau ke Solo. Oh, bisa jadi terjadi, bisa tidak. Mbak, besok ini hari Jumat, rencana ajeng nopo Mbak? Oh, saya rencana membuat nasi berkat. Jumat berkat, jawatan. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kata-kata insya Allah yang memiliki arti di dalam rangkaian wa inna insya Allah bikum lahikun. Ya Allah, insya Allah, jawatan kami ini wahai pemilik kubur, suatu saat nanti akan menyusul kalian. Itu artinya yakin, betul Pak? Yakin. Kenapa? Karena semua orang mesti akan meninggal, jawatan. Maka insya Allah di situ artinya yakin, betul? Yakin, pasti, iya. Yang berikutnya, di saat seseorang itu masuk kuburan, jawatan, sebaiknya melepas sandal. Dan ini adalah sunnah, melepas sandal, melepas sepatu. Termasuk di saat seseorang itu masuk kuburan, maka hendaknya berjalan dengan hikmat. Orang guyang-guyu, cekika-cekiki, jawatan Pak. Enten-benten Bapak Ibu di kuburan malah guyang-guyu, malah selfie, jawatan Pak. Tidak boleh juga menginjak-injak kuburan. Tidak boleh juga untuk duduk di atas kuburan. Termasuk larangan apa Bapak Ibu? Meminta kepada pemilik kuburan. Nah, ini enggak benar. Sesuatu hal yang tentunya tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi orang itu di saat di kuburan itu adalah berdoa kepada Allah untuk sahib kubur. Jawatan, tidak kemudian meminta kepada pemilik kubur. Nah, pemilik kubur tidak bisa apa-apa ya Pak. Jawatan. Maka disitulah orang di saat ziarah kubur itu berdoa dan berdoa kepada Allah untuk sahib kubur, pemilik kubur. Kita doakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu. Jabatan waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Jabatan Pak, berdoa, berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan ini adalah kuburan yang Engkau luaskan. Jabatan, kuburan yang Engkau jadikan taman di antara taman surga. Jawatan Pak, jangan sampai ya Allah Engkau jadikan kuburan ini adalah lubang di antara lubang api neraka. Kalau sudah kita berdoa maka pulang. Tidak lama-lama di kuburan, dahar ngunjuk teng kuburan. Kenapa? Karena ada sebagian orang tidak memahami apa yang terdapat di dalam hadis, di mana Rasul menyebutkan ziarahlah kubur karena ziarah kubur itu mengingat kematian. Karena jauhnya orang dari ilmu, sebagian kaum muslimin tatkala datang ke kuburan membawa makanan, membawa minuman apa yang menjadi kesukaan bapak ibunya, simbahnya di saat mereka masih sugeng. Jawab, beton apa to Mbah niku? Yu ngaston apa to niku? Iki arek gonang kuburan. Kopi pahit
godokan jagung, telo pendem sama kacang godok kalih tape niki senengane simbah waktu mbiyen sugeng. Lah yang membutuhkan itu yang masih hidup betul Pak. Adapun yang sudah sumare, adapun yang sudah dikubur, maka yang mereka butuhkan adalah untaian doa. Untaian apa doa. Dan tidak dibenarkan pula seseorang baca Al-Quran di kuburan. Yang benar baca Al-Quran itu di rumah. Zikir yang benar di rumah. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Menunjukkan seperti rumah yang kita miliki hendaknya digunakan untuk ketaatan, untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk sholat sunnah. Dan itu yang diarahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Pertemuan datang kita akan sedikit singgung terkait dengan song-song Ramadan, insyaallah. Matur nuwun, naktafi bihadzal qadar. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.